Lalu yang pro Ahok, yang jadi ahlinya Ahok, Quraish Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga semacam dia juga semacam juga. Lupa juga. Najasatul lisan al-bada'at, kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Maraknya penceramah-penceramah politik di negeri kita saat ini. Di mana firman Tuhan saya dan teman-teman Yahya dan teman-teman yang tulis-tulis itu. Nah memang betul, Ahok masuk penjara, kenapa? Ahok sekarang dikurung dalam penjara, kenapa? Karena mengatakan Al-Ma'idah 51 membohongi. Itu Ahok itu fanatis beragama Kristen. Wow, itu tukang bayar gajinya pendeta itu. Kurang etis, kurang layak disampaikan oleh seseorang yang katanya pendakwah. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam, bohong. Dia itu makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam, doakan supaya cepat mati. Mulut anak kotor. Najasatul lisan al-bada'at, kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jangan-jangan agamanya doang Muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam gitu. Ente mau bermain berkhianat terhadap Islam, jangankan saudara, jangankan kau kafir, sedangkan Muslim saja dapat akibatnya. Apalagi kau kafir itu sekarang di penjara. Mengatakan Al-Ma'idah 51 membohongi, dipanggil ahli, sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal, menafsir Al-Ma'idah. Lalu yang pro Ahok, yang jadi ahlinya Ahok, Quraish Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga semacam mati juga. Mulut anak kotor. Gak cocok menjadi seorang. Dia juga semacam mati juga. Lupa juga. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi sadari bahwa kita ini pewarisnya para nabi. Maka hati-hatilah dalam berkata-kata. Kalau saja boleh adu pukul, aku bersedia adu pukul dengan Waloni. Ini jika cara-cara beradab tidak bisa mencegahnya mengotori masjid dan mimbar-mimbar masjid dengan najis dari mulutnya. Maraknya penceramah-penceramah politik di negeri kita saat ini. Semakin kuat kalian menyerang Islam dan semakin umat Rasulullah tidak melawan, insya Allah antum akan tumbang. Kita jangan lawan ibu bapak, karena Pak Jokowi dan Pak Maruf juga adalah orang Islam. Saya baru temui hadisnya, kata Rasulullah, biarpun dia pemimpin zalim, kalau dia masih sholat, jangan. Selama ini saya brutal sekali, kencang betul saya hantam di dua rajal ini. Ya, ini kesalahan kita juga, kita yang pilih mereka. Ini kali kan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Maruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya robbal. Lambat sekali. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies lambat ya. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang, saya ulang. Siapapun presidennya sekarang ini, Jokowi dan Maruf, Dalam kesehariannya ya berdakwah, memberi pencerahan terhadap umat. Tapi faktanya bukan malah mencerahkan, tetapi malah menyesatkan menurut saya. Tidak semestinya dilakukan. Sebagai ahli agama misalnya, kurang etis, kurang layak disampaikan oleh seseorang yang katanya pendakwah. Najasatul lisan al-bada'at, kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jangan-jangan agamanya doang Muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam. Gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya. Allah yang kasih itu sebagai rahmat. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi sadari bahwa kita ini pewarisnya para nabi. Maka hati-hatilah dalam berkata-kata. Pegiat media sosial sekaligus mantan jurnalis yakni Zulfikar Akbar tampak emosi dan sangat geram terhadap pendakwah mu'alaf Yahya Waloni. Hal itu bermula ketika beredar video ceramah Yahya di mana ia mendoakan Quraish Shihab agar cepat mati. Adapun hal itu, Yahya katakan lantaran tak setuju dengan Quraish Shihab yang menilai sebagai sosok pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dipanggil ahli sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal menafsirkan Al-Ma'idah.
Lalu yang pro Ahok yang menjadi ahlinya Ahok, Quraisy Shihab, ujar Yahya Waloni sambil tertawa dalam video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Hadis TV dan dibagikan ulang oleh Jarak Pos Banten TV. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga, tuturnya mendoakan. Menanggapi doa buruk tak pantas itu, cukup banyak tokoh publik yang merasa geram dan emosi terhadap Yahya Waloni. Salah satunya ada Zulfikar Akbar yang mengatakan bahwa Yahya benar-benar sudah kelewatan. Saking emosinya, ia bahkan bersedia adu pukul dengan sosok pendakwah mu'alaf itu jikalau memang diperbolehkan. Ia mengaku siap melakukan jika memang cara-cara berdap sudah tak lagi bisa mencegah mulut najis Yahya Waloni mengotori mimbar-mimbar masjid. Mu'alaf satu ini semakin kelewatan, tulis Zulfikar Akbar dalam media sosial Twitternya seperti dikutip terkini.id pada Selasa 6 April 2021. Kalau saja boleh adu pukul, aku bersedia adu pukul dengan Waloni. Ini jika cara-cara beradab tidak bisa mencegahnya mengotori masjid dan mimbar-mimbar masjid dengan najis dari mulutnya. Pungkasnya tampak berapi-api. Yusuf Muhammad, pegiat media sosial juga turut menanggapi pernyataan Yahya Waloni yang mendoakan Ustadz Quraisy Shihab cepat mati. Yusuf mengatakan bahwa doa yang jelek kepada orang lain biasanya justru kembali ke dirinya sendiri. Menurutnya, sudah ada banyak contoh di mana orang yang mendoakan orang lain mati justru mati duluan. Biasanya kalau doa jelek itu balik ke dirinya sendiri. Sudah banyak kok contohnya. Yang doakan orang lain mati malah dia yang mati duluan. Doain keburukan malah dia sendiri yang mendapati keburukan. Tweet @yusufdumdum pada Senin 5 April 2021. Adapun ucapan Yahya Waloni yang mendoakan Ustadz Quraisy Shihab cepat mati dapat dilihat dalam video yang diunggah Jarak Pos Banten TV pada 4 Juni 2018. Video tersebut berjudul Ustadz Yahya Waloni doakan Kiai Quraisy Shihab cepat mati. Awalnya, Yahya membahas kasus Ahok yang dipenjara atas kasus penistaan agama. Ahok sekarang dikurung dalam penjara. Kenapa? Karena mengatakan Al-Maidah 51 membohongi, kata Yahya. Ahok itu fanatis beragama Kristen. Wah, itu tukang bayar gajinya pendeta itu. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam. Bohong, tambahnya. Yahya lalu mengatakan bahwa ada jamaah yang memintanya mendoakan Ahok masuk Islam. Namun, ia malah mendoakan agar Ahok cepat mati. Makanya jamaah bilang, Ustadz doakan Ahok cepat masuk Islam. Saya doakan cepat mati, ungkapnya. Selanjutnya, Yahya juga mengungkit bahwa Rizik Syihab dulu hadir sebagai saksi ahli melawan Ahok dalam persidangan. Sementara, pihak yang menjadi saksi ahli pihak Ahok adalah ulama Quraisy Shihab. Dipanggil ahli sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal, menafsir Al-Maidah, kata Yahya. Lalu yang pro Ahok yang menjadi ahlinya Ahok, Quraisy Shihab, tambahnya lalu tertawa. Menyebut nama Quraisy, Yahya pun mendoakan agar ia cepat mati. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga, ujarnya.